Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, namamu separah mukamu. Ya, mukanya Jokowi ini kan penuh dengan kudis, kurap, benjol-benjol. Ya nggak mungkin lah bisa pulih kembali karena itu adalah laknat, gitu kata sebagian orang. Itu adalah kutukan. Ya, tapi mungkin paling normal itu adalah efek dari penyakit yang ada di dalam, apakah karena autoimun atau karena gagal ginjal dan lain sebagainya. Kompleks lah penyakitnya. Kayaknya yang akan terjadi itu makin parah, ya, bukan makin sembuh. Ya, ini perkembangan terbaru setelah kasusnya dibekukan, pemirsa. Itu Jokowi kabarnya minta supaya namanya dipulihkan, nama baik. Ya, Jokowi ingin nama baiknya segera dipulihkan setelah tudingan ijazah palsu selesai di meja hijau. Bener nggak Jokowi ngomong seperti itu? Ini hanya omongan dari lawyernya, gitu, bukan langsung dari Jokowi. Jokowi sudah tidak berani muncul di depan orang umum. Mungkin namanya semakin buruk kayak mukanya, gitu loh. Dan ngomong-ngomong, ini kalau seperti dikemukakan oleh Bentor Suryadi, emang ada nama baiknya Jokowi? Nah, kalau persisnya itu bisa kita tanya sama SBY, mantan Presiden RI sebelum Jokowi. Pak SBY, sebetulnya presiden yang baik itu seperti apa sih? Ya kan? Apakah memang harus mengangkat anaknya menjadi pejabat publik? Ya, menyandra para menterinya, suruh nyuri, ya, supaya tunduk kepadanya. Kalau nggak tunduk, kemudian akan dipenjarakan, atau seperti apa? Apakah penipu yang terbukti tipuannya sebanyak itu memang punya nama baik apa enggak? Tanya sama SBY. Saya kira penting para wartawan itu menanyakan kepada SBY. Kalau nanyanya kepada Luhut, wah, ya, Luhut itu menganggap bahwa dirinya itu rakyat. Jadi kalau Jokowi berbuat baik pada dirinya, anggapan Luhut, halusinasinya, wah, itu Jokowi itu baik pada rakyat. Gundulmu itu Hut. Luhut tidak gundul, ya kan? Kamu itu Hut, mikir dirimu sendiri melulu, gitu kan? Ya, ini menjadi aneh. Mana ada nama baiknya Jokowi? Ya, dikasih amanah, dia khianat, menjadi presiden, mengandalkan ijazah palsu, dan kasusnya ditutup oleh persidangan di meja hijau, itu bukan berarti dia bisa menunjukkan ijazah asli. Karena terbukti tidak bisa menunjukkan ijazah asli, maka pengadilan ditutup. Kalau dilanjutin, penjara itu Jokowi itu. Tetapi dasarnya memang pengadilan di Indonesia itu tiarap semua, nggak berani ngelawan Jokowi, ya nggak tahu nanti. Ya, ini mungkin malah orang-orang yang benar, yang mengingatkan rakyat Indonesia dari tipuan-tipuan Jokowi malah bisa dipenjarakan. Tetapi memang di mana-mana begitu, pemirsa. Para nabi itu selalu menjadi musuhnya orang-orang yang zolim dari sejak dulu kala. Ya. Dan kalau sebuah pemerintahan zolim, pasti orang-orang yang baik itu akan dimasukkan ke dalam penjara. Itulah resiko besar yang dihadapi ketika dia tidak hanya mengajak berbuat baik, tetapi juga mencegah kemungkaran. Ya kan? Karena dakwah itu kan amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf mungkin banyak orang mengatakan, ayolah kita sholat, ayolah kita ini. Ya, kayak ustadz-ustadz biasa yang bisa menikmati popularitas, ya, sambil beriklan dan lain sebagainya. Tetapi kalau nahi mungkar, oh, itu nggak sembarang orang, karena resikonya besar banget, gitu loh, ya. Dan inilah yang terjadi saat ini. Jadi siapa yang berani nahi mungkar itu menghadapi rejim. Nahi mungkar itu berbeda dengan ghibah. Kalau ghibah itu ini kadang-kadang disalah mengerti, ya, disangkain orang menceritakan kejelekan orang itu ghibah gitu saja. Ya, ini sering disalah mengerti oleh beberapa orang yang memang sangat terbatas, ya. Ghibah itu, ya, menceritakan kondisi temennya dan lain sebagainya sesama orang-orang yang beriman, itu namanya ghibah. Tapi kalau ada maling masuk ke kampung, kemudian kita itu malingnya, ya, ketika ada orang menyebut seperti itu, ya bukan ghibah namanya, itu memberitahu orang sekampung itu bahwa ada maling masuk ke situ, ciri-cirinya ini, kelakuannya ini, barang yang dibawa itu ini. Itu pahlawan. Ya, ini seringkali kita menjadi kacau karena kadang-kadang ceramah tentang ghibah itu, ya, bagi orang yang tidak paham, ya, dianggap membicarakan Jokowi itu ghibah.
Hancur negara ini kalau tidak bicarakan Jokowi dengan kelakuannya yang merusak seperti itu. Nah, apalagi mereka seperti Jokowi ini punya penasihat hukum. Dan ini minta nama baiknya itu segera dipulihkan gitu loh. Ya, ini keinginan itu disampaikan Jokowi setelah perkara tudingan ijazah palsunya. Ya. Tetapi bukan Jokowi yang menyampaikan, tetapi kuasa hukumnya Rifai Kusuma Negara. Ya, ini merupakan salah satu tanggapan Jokowi terkait peningkatan status perkara tudingan ijazah palsu dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ya, Pak Jokowi mengharapkan nama baiknya dapat dipulihkan dan keaslian ijazah dikukuhkan pengadilan. Lah kan ijazahnya dilihat dulu, diverifikasi dulu, ya kan? Pakai radiokarbon kah, pakai digital forensik kah, ya? Kalau hakimnya, ya, hakimnya misalnya menjadi maling, jaksanya jadi maling, ya saya perlu sampaikan ini karena ternyata ya, itu hakim yang mengadili Tom Lembong, itu ternyata maling, saudara, pemirsa, ya, yang mengadili beberapa pihak yang benar, itu ternyata maling coba. Jangan-jangan yang seperti ini juga sama seperti itu kan? Kita tidak tahu persisnya, ya, karena dunia penghakiman, pengacara, ya, jaksa, ini kan orang-orang kaya baru. Ada berita terbaru katanya begini. Jadi seorang hakim berhasil memeras sampai 8 miliar, kemudian cerita kepada istrinya, wah kita dapat rezeki. Bukan rezeki, ya. Saya kasih tahu ya, semua harta yang diperoleh dengan cara yang zalim itu sama dengan memasukkan api ke sepenuh perutnya, membakar jiwanya itu, hancur itu sifat manusianya. Nah ini, ya ini pergolakan bisa terjadi, pemirsa, ya kan? Ijazahnya nggak jelas, kok mau dikukuhkan? Apanya yang dikukuhkan? Ya, kan diverifikasi dulu. Tetapi ya, ketika hukum, ya, lembaga-lembaga yang ada ini dikuasai oleh para penipu, maling yang berkuasa, bisa jadi itu pun akan terjadi dan orang-orang yang benar itu akan dipenjarakan. Sama nasibnya seperti Bambang Tri juga Gus Nur. Tetapi kemungkinan juga ya di dalam penjara itu mereka melaknat orang-orang yang terlibat dalam itu, dan yang dilaknat karena kezaliman atau tunduk kepada kezaliman itu juga matinya ngurak atau dia bisa menjadi gila, ya, dan di neraka diasap dengan pedih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.